mountingnya, karena kalau koplingnya saja yang diperbaikin, mountingnya tidak diganti. Nah, dan suara saya kedengeran nggak? Subscribe tadi itu. Kedengaran dong. Terus gimana dong? Nanti bayar lah. Apa? Nah, ini kan belum bisa keluar ya. Lagi, ini kan belum bisa keluar. Supaya bisa keluar, kita angkat lagi perlahan sih transmisinya dengan memutar dongkrak, naikin dongkraknya. Ini penyakitnya mobil ini kan getar ya kalau mau jalan. Kita mau cari koplingnya atau bagian cross jointnya. Kita lihat dulu. Nanti tes dulu maju mundur kayak saya tadi ya. Biar ku tengokin. Biar kita cari penyakitnya. Kalau lihat dari penyakitnya ini ada di mounting transmisi yang sudah pecah. Nah, ini dia. Maju dikit. Hop. Lihat, putar. Mundur. Hop. Hop. Udah. Coba tekan kopling. Nah, ini si penyakitnya ternyata ada di sini nih. Matiin, Re. Ini ya, si karetnya kan udah pecah ya ini ya. Ini kan masih bagus. Oke, nanti kita coba penggantian ya. Jadi sebenarnya mobil getar itu ada tiga kemungkinan. Bisa jadi dari si plat kopling yang udah nggak rata. Bisa juga dari sini nih, engine transmisi. Bisa dari engine, mounting engine juga, bisa jadi mounting transmisi. Tapi ini mounting transmisi udah pecah ya. Kalau dari cross joint bagus nih, nggak ada yang rusak, bagus sentralnya. Ini juga bagus lah sih, sentralnya nggak ada yang goyang, belum ada yang pecah. Penyakitnya di sini aja nih. Ini kan kemarin patah ya, karetnya udah pecah. Nah, nanti kita mau coba ganti, barangnya udah ada ini. Cukup rekomendasi lah. Ini harganya 175 ribuan. Mereknya Japun. Ya. Lumayan. Kalau nggak ada budget beli yang ori ya, ini ya bisa rekomendasi. Produknya juga rapi. Ada nomor serinya juga. Cukup lah. Oke, nah kita sediakan alat-alatnya. Kalau kita di kolong pakai dongkrak sama kunci-kunci 14 17 sok sama ring gas. Coba kita kerjakan dulu garap. Oke bro, kita pegangkan dulu. Nah kan ada bautnya 2 di sini bro. Nih bautnya ada 4 ya. Dari bawah ini bro, lihat. Ini ada 2 di sini. Ya, baut 14 sama yang ini 2 nih. Nah, sebelum kita kendorin, kita tahan dulu aja. Lebih baik kita tahan dulu si transmisinya, karena nanti supaya pada saat dia mau kita keluarin, transmisinya nggak turun, nggak capek-capek ngangkatnya ya. Nah, cari kayu yang agak lebaran. Ini yang lihat ini geraknya bro. Nah ini. Kita tahan transmisinya supaya pada saat dia nanti si mountingnya keluar, dia nggak susah kita masangnya ya, nggak perlu capek-capek ngangkat dari awal untuk si transmisinya. Cukup mudah, sendiri juga bisa. Saya berdua ini ditemani karena untuk kameramen saya. Uang kameramennya ya 50.000 dia mintanya, coba bayangin. Oke, udah. Yang penting cukup ini aja ya, sampai ketahan aja ya. Ditahannya bebas ya. Yang penting di sini nih, di badan transmisinya. Yang penting dia sekedar hanya untuk nahan saja nih. Nah ini, supaya si transmisinya nanti pada saat dia kita turunin mountingnya, kita nggak mengalami namanya kesulitan ketika pada saat mau melepas dan memasang si
transmisi ini, si mounting ya. Lihat. Kalau di bawah kolong juga bisa, tapi karena kebetulan saya ada tempat cucian, ini saya memanfaatkannya supaya jangan terlalu sulit juga aksesnya untuk menolongnya. Oke, seperti ini ya, sudah terkunci, terangkat dikit. Nah, oke. Nah, kan kelihatan tuh terangkat dikit ya ketika dongkrak saya naikin. Nah, tuh Terangkat. nah, oke, terangkat dikit, baru Pecah. kita Kelihatan. kendorin bautnya. Yang pertama kita kendorin baut si 14 yang di dalam. Oke, seperti biasa ya, bukannya ke sana berlawan arah jarum jam. Seperti ini. Hei, Abang. Jangan kena dia. Orang gila datang. siapa? Jangan kena gambar ya. Hai, hai. Nah, ini kan udah Ini Jepri yang di sini kok. Ini bukan. Jepri. Abang. Hari bang. sangat mudah kan. Tuh. Setelah ada kendor kita langsung putar biasa. Apain? Nah, ini bautnya satu udah kelepas. Masuk YouTube. Subscribe. Kencang amat suaranya. Dua ya, cukup yang sini dua ya ngancingnya. Nah, sekarang kita buka yang baut 14 yang ada di sini. Biasanya kan agak sulit ya nariknya seperti ini. Nah, kita bantu pakai kunci ring pas yang panjang. Seperti ini nih. Nah. Oke, mundur dikit, tarik. Nah, seperti ini. Ada kendor satu lagi. Kendorin langsung dua-duanya ya. Digoyang dikit saja sudah goyang ya. Ini hanya ada 4 bautnya ya. Mudah. Sebenarnya ngerjain sendiri bisa. Buat teman-teman yang mobilnya mungkin suka getar ya, mungkin bisa saja dari kopling, tapi alangkah baiknya dilihat dulu di mountingnya, karena kalau koplingnya saja yang diperbaikin, mountingnya tidak diganti, kalau pecah seperti ini percuma, pasti getar juga ke bodinya. Ini sambil dikontrol ya, transmisinya jangan sampai gerak atau roboh. Pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru, sambil kontrol si transmisinya, jangan sampai geser kanan kiri. Ini lepas satu, tinggal satu lagi. Yakinkan kayu balok sama dongkrak, jangan sampai miring. Oke, terbuka dua. Sekarang sebelum kita turunkan, kita lihat apakah dia ada speleng. Kalau sudah ada speleng berarti bisa kita cabut ya. Seperti ini. Transmisi kita angkat lagi ya, untuk mengeluarkan ke atas. Diangkat terus transmisi sampai si mountingnya bisa keluar. Nah, dan suara saya kedengeran nggak? Subscribe tadi itu. Kedengaran dong. Terus gimana dong? Nanti bayar lah. Apa? Nah, ini kan belum bisa keluar ya. Angkat lagi, ini kan belum bisa keluar. Supaya bisa keluar, kita angkat lagi perlahan sih transmisinya dengan memutar dongkrak, naikin dongkraknya ya. Tapi sambil dilihat jangan sampai ada yang mentok di atas ya. Nah, ini kan udah terangkat terus ya. Kita coba lagi. Nah, ini udah keluar ya. Nah, ini yang pecahnya nih. Tuh.
Hotel. Jadi si transmisi nggak akan bisa stabil ya, apalagi pada saat mundur atau tanjakan dia pasti akan ber ya, getar ke bodi. Oke, sekarang kita coba ganti yang barunya. Nah, perbedaannya hanya di sini ya. Jadi dia kan ini ada pelindungnya. Nah, kita cabut ya. Pelindungnya. Coba. Nah, kita cabut pelindungnya ini. Sini ya, ini ya. Ini yang lama, yang pecah. Kita pasangkan ke yang baru seperti ini. Oke. Mudah kan? Nah, sekarang hanya masukin seperti biasa kebalikannya tuh. Nah, paskan lubangnya nih. Nah. Turunkan dongkrak perlahan. Nah. Turunkan dongkrak perlahan sambil diarahkan ya. Arahkan lubangnya supaya sama ya. Cukup mudah, tapi ya harus mencoba. Kalau tidak, belum punya pengalaman, kalau tidak mencoba tidak akan pernah bisa. Bila ragu, ajak teman yang agak ngerti. Barangkali punya teman dekat yang ngerti. Nah, ini kan kurang pas ya, jadi kita samakan ya. Sambil turunkan. Sambil jangan diturunin total ya, karena kita akan susah untuk menyetel ya. Kalau dia diturunkan total, dia nggak akan mau ke setel tuh. Kalau dia masih ada spelling kan, kita bisa setel ya ketika mau masang bautnya tuh. Nah, ini seperti ini. Ini kan bisa kita setel. Kita coba satu baut. Kunci pelan, jangan dipaksa ya. Harus betul-betul dia mau masuk ya, karena kalau dipaksa dia pasti akan merusak bautnya. Rusak drat. Nah, seperti ini. Putar dulu pakai tangan supaya enak. Dia mau masuk berarti kan sudah pakai tangan udah enak, berarti bautnya tidak maksa. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau sudah beberapa kali putar pakai tangan yakin, baru nanti kita kencangin pakai kunci. Kita langsung pasang dua-duanya. Nah, seperti ini. Usahakan sebelum diturunin kita kencangin ini dulu ya. Jangan dipasang baut yang bawah dulu. Nah, seperti ini. Belum dikunci, yakinkan harus putar pakai tangan ya bautnya, supaya tidak merusak dratnya. Biar nggak kerja dua kali, karena kalau sudah ngerusak drat, mau nggak mau harus menurunin si behelnya ini, housingnya untuk dirikan baut mounting. Kalau tadi putar pakai tangan kan berarti sudah yakin si drat pasti sudah masuk mulus, tidak maksa ya. Nah, selebihnya kalau kita putar paksa pakai kunci kan paling yang main karetnya ya, jadi kita nggak maksa baut. Kencang terus, sabar. Sebenarnya posisi saya seperti ini capek ya. Nah, kalau ada kursi kecil bisa diambil kursi kecil. Cuman karena kebetulan saya sudah berlatih jongkok sampai 2 hari 2 malam, sudah terbiasa. Kalau belum yang terbiasa bisa pakai kursi, karena nanti kalau enggak nanti bisa ambil Keluar buntut. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah agak kencang rapat, paksa terus sampai dia betul-betul ngunci. Nah, sebelum kunci, yakinkan di belakang sini apakah ada kendala atau tidak. Di belakang sini ya. Nah, seperti ini. Berarti sudah yakin tidak ada. Lanjutkan untuk pengerjaan berikutnya supaya selesai. Oke. Bisa menghemat kantong. Jadi kalau kita bisa ngerjakan sendiri, ya, bisa menghemat kantong, tidak perlu harus ke bengkel resmi ya. Karena ini juga cukup aman. Yang penting mengetahui sistemnya, cara kerjanya. Ini kan awal mulanya kan mobilnya kan kalau setiap mundur gujluk, ketika sama mau jalan pertama gujluk atau mau ditanjakan ya, getar ke bodi
seperti ada yang rusak ini, padahal bukan ini yang rusak ya. Kalau awal kiraan orang kan pasti ini yang pasti kopelnya, yang cross jointnya pasti kelepek atau udah kendor, padahal tidak. Nah seperti ini. Karena kunci 14 nya pendek, supaya yakin kencang total, kita bantu seperti ini ya. Tuh. Nah dengan kunci cukup, dengan perasaan, jangan sampai terlalu kencang, nanti bautnya bisa apa-apa. Yang satu lagi kita bantu kencangkan dengan kunci juga, seperti ini, masukin ya. Iya, nah cukup. Nah sekarang sudah selesai. Sebelum kita pasang baut yang dua, kita turunkan dulu dongkraknya, nah supaya si mountingnya bisa duduk total. Nah seperti ini, baru kita pasang baut yang ada dua. Bautnya masukin ke sini, di kunci 14 nya, diputar pelan-pelan sambil betul-betul bisa mulus ya masuknya, sehingga tidak maksa. Nah ini mulus ya, nggak perlu banyak tenaga. Kalau sudah ada berat jangan dipaksa ya, karena nanti akan bisa merusak beratnya. Seperti ini. Apabila sudah putaran pakai tangan mentok, baru kita nanti finishing pakai bantuan alat kunci soketnya, seperti ini. Kencangkan seperlunya saja, secukupnya, jangan terlalu kencang. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Sudah aman, tidak goyang lagi. Nah ini untuk barang bekasnya tadi, sebenarnya bisa diperbaikin ulang ke spesialis karet. Tapi kalau ketemu spesialis karetnya yang ngerti ya, ini bisa dicor ulang ya, karena ini kan dudukannya mungkin bawaan pabrikannya, sayang ya, tapi bisa disimpan sama teman-teman. Oke, ini serinya juga tadi sama, treat ya, cuman bedanya di sini tidak ada jakun. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, thank you, sampai ketemu kembali. Jangan lupa like. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya, untuk membangun channel kita ini. Edukasi. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan.